Once I'd gone onto the Pornhub page, there was hundreds of likes on there was comments on there, how many people have downloaded it, put it onto other websites, sent it to their friends. Berdasarkan laporan Komisi Nasional Perempuan tahun 2022, kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di internet jumlahnya 6 kali lebih banyak dibandingin kasus KDRT. Jumlah yang mengkhawatirkan ini disumbang paling besar oleh kasus revenge porn, yang emang belakangan ini lagi musim, lagi marak di Indonesia. Apa sih revenge porn itu? Dan kenapa kejahatan digital ini lagi jadi sangat concerning belakangan? Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan menyebutkan jika revenge porn adalah penyebaran konten yang merusak reputasi secara digital dengan motif sakit hati, kecemburuan, dan balas dendam. Biasanya itu pelaku ngancam nyebarin konten pornografi, baik itu foto maupun video pribadi, tanpa persetujuan orang yang berada dalam foto atau video tersebut. Umumnya disertai dengan ancaman dengan tujuan mempermalukan, melecehkan, mengintimidasi, atau yang paling akhir menyuap atau untuk keuntungan pribadi. Istilah revenge porn ini kini bergeser menjadi pornografi non-konsensual. Banyak kasus pelaku bukan lagi orang-orang terdekat, melainkan hacker yang mencuri data dari email pribadi, iCloud, dan sebagainya. Alasannya 78% kasus revenge porn gak lagi dimotivasi oleh balas dendam atau perasaan negatif terhadap korban, tapi lebih ke motif ekonomi, dijual kontennya. Seorang bintang reality TV diadili karena terbukti bersalah karena udah posting konten revenge porn. Namanya Stephen Bear, 32 tahun. Dia memposting video berdurasi 3 menit, yaitu video hubungan intim konsensualnya dengan seorang perempuan di halaman belakang rumahnya. Ini terjadi di Lawton North, London di bulan Agustus 2020. Jadi tanpa sepengetahuan korban, aktivitas seksual ini tertangkap oleh CCTV yang tadinya emang awalnya itu CCTV-nya itu dibuat untuk alasan keamanan. Tapi akhirnya karena mereka berbuat tidak senonoh itu di halaman dan masuk ke CCTV sama dia, diposting di akun OnlyFans milik si Bears, yang mana konten tersebut dijual, di mana si subscriber harus membayar $9.9 untuk bisa menonton video tersebut. Dari 1061 subscriber yang dia punya, 273 orang membayar untuk menonton video tersebut, dan diperkirakan dia udah menghasilkan lebih dari $2.200 sejak video tersebut dipost. So right now, a pro boxer and fitness influencer is under arrest accused of cyber harassment. Local 10 Samir Nefsi is joining us. He's outside the jail in West Miami-Dade with this story. Samir? Christy, so that pro boxer and social media influencer accused of leaking sexually explicit photos of a female and putting them in an online group chat. Of course, now she is behind bars facing a serious charge. From boasting fitness accolades to facing a Miami-Dade judge. Miss Cohen. Stephanie Cohen facing several charges alleged to have posted a woman's nude photos in an online group chat in 2023. Computer offenses, then it's sexual, cyber harassment, criminal mischief, resistance without violence. The 32-year-old pro boxer with 1 million followers on Instagram is alleged to have illegally accessed a then-boyfriend's laptop in March of 2022, saving the photos and then distributing them in different groups. Dan dampaknya itu apa sih sebenarnya?
bukan cuma karena meningkatnya kasus pornografi dan lain-lain di dunia maya ya. Yang paling besar adalah dampak psikologisnya. Laki-laki dan perempuan bisa jadi pelaku maupun korban dalam kasus revenge porn ini. Meski demikian, sebagian besar sasaran revenge porn dan non-consensual pornografi adalah perempuan, udah pasti. Datanya dilansir dari Sherman Law USA. Dampak negatif dari revenge porn ini jelas akan pengaruhin hidupnya si korban itu banget punya dampak yang besar banget buat hidupnya si korban baik secara fisik maupun mental. Pastinya orang yang udah kena kasus revenge porn ini akan jadi punya self-esteem issues dan punya anxiety, depressions, panic attack, sleep deprivations, pasti ya terakhir self-isolation karena malu ya. Dan bahkan jika gambar ataupun video ini nggak benar-benar disebarin pun, tapi kalau misalnya dia tahu ada yang ngancem, gue punya nih video lo, kalau lo nggak ikutin apa yang gue mau, or like aku nggak ngasih apa yang gue minta, bakal gue sebar. Meskipun belum benar-benar disebar, itu aja udah bisa kasih efek yang begitu besar, yaitu ya korbannya pasti dihantui rasa takut terus-menerus. Penelitian Cyber Civil Rights Initiative juga menunjukkan respon yang didapat perempuan itu cenderung mengejutkan. Jadi udah sering kali perempuan jadi korbannya, dia disuruh juga udah jadi korban, dikomentarin lagi, lo ngapain berbuat demikian, ngapain lo ngasih foto lo atau ngasih video lo yang gak senonoh gitu, terus kalau nggak ngapain, you di videoin mau aja or something like that. Ya intinya komentar tersebut tidak membantu sama sekali dan memposisikan korban itu sebagai penanggung jawab atas kesalahan yang dia tidak lakukan. Ya mungkin dia melakukan kesalahan dengan terlalu permisif atau nggak terlalu lugu dengan membuat konten tersebut, nggak tahu apa yang ada dalam pikirnya. But at the end pastinya ini akan membuat si korban itu jadi menarik diri dan depresi dan bisa aja mencelakai diri sendiri karena malu dan takut. What if? Ini kan baru stres dan depresi ya, menarik diri dan isolasi. Belum lagi kalau misalnya ternyata emang konten tersebar dan juga sampai pengaruh ke ranah pekerjaan, sampai mungkin orang-orang kantor pengawas dan lingkungannya melihat dan tahu. Bisa aja korbannya itu jadi nggak cuma kehilangan harga diri atau nggak kehilangan rasa kepercayaan dirinya, tapi juga kehilangan mata pencarian karena dokumentasi pribadinya disebar oleh pihak yang salah pilih. I have this one friends that experience this. Sebenarnya yang mana juga teman dekat dari my mom, yang counseling sama mom, dia pernah jadi salah satu korban dari kasus revenge porn. Tapi ini udah terjadi jauh sebelum kasus revenge porn ini lagi musim ya. Kan musimnya tuh benar-benar naik dan dibahas sekarang. Jadi dia pernah punya mantannya tuh kayak sangat terobsesi sama dia. Pokoknya intinya tuh mendewakan dia banget lah, dan memang she's very pretty. Dan intinya tuh dia bucin sama pasangannya, dan pasangannya juga segitu mengalur-alurkannya dia, tapi posisinya tuh gila, gesrek lah pokoknya. Satu kebucinan, satu terlalu gesrek. This relationship didn't end well, dan karena dia ngerasa kalau lo nggak sama gue, nggak ada yang boleh milikin lo, jadi gue akan hancurin reputasi lo. Jadi akhirnya konten-konten pribadi yang dibuat berdua sama this laki disebarin ke publiknya. Akhirnya nge-take down-nya tuh susah banget, nge-report juga kan nggak segampang itu ya, apalagi kalau tersebar secara digital. Yang akhirnya itu juga pastinya pengaruhin dia punya self-esteem, dia punya kepercayaan diri, dia mau memulai hubungan lagi juga akhirnya jadi susah karena orang juga nggak bisa Google, dan dia juga pasti ada rasa anxious ya, that people will know what happens in her past. It affects her work, her career. Jadi kayak harus ada kontrak kerja di sini misalnya, tapi akhirnya ke hold, tuh jadinya dibatalkan sepihak karena apa yang terjadi gara-gara revenge porn. And I also have like this colleague from my previous workplace yang mana ya karena dia segitu bucinnya. Again alasannya ya nggak make sense memang, karena rasanya tuh ingin membahagiakan pasangan. Ngerti sih saya, ngerti sih mau mengekspresikan, tapi kayak haruskah dibuat jejak digitalnya? Apalagi kita tahu ya sekarang kan hacker makin pintar gitu, jadi kita nggak pernah tahu ini orang tuh apakah akan benar-benar baik sampai nantinya dan nggak akan membuat kesalahan atau nggak akan apes. Bisa aja kan gadgetnya hilang, bisa aja kan kayak shit can happen gitu. So please lah, think it through before you become the next victim of the revenge porn. Why do I make this content? Karena emang ternyata banyak banget orang-orang di sekeliling aku, baik yang aku kenal personal, yang aku kenal dekat maupun yang enggak, korban kasus revenge porn. Ada yang benar-benar upload, ada yang cuma dari korban ancaman. So what can we do if we know or if we experience firsthand or someone we know experience this revenge porn? Kalau misalnya kamu mengalami atau kamu tahu korban revenge porn di sekitar kita, jangan ragu untuk mendapatkan bantuan homo. Jangan cuma diancam segala aja atau dibiarin aja. Hubungin Komnas Perempuan melalui hotline 24 jam pada nomor Intinya hindari berhubungan terlalu dekat dengan orang-orang yang kita curigai sebagai penyebar konten yang semua tuh into digital konten lah. Yang nggak semua masuk salah sih, tapi kayak kita biasanya tuh berasa lah kalau dikit punya posting terus dibikin kayak kirim foto dong using this and that, that's a red flag. Beware.
You never know itu buat apa kontennya disimpan atau di-upload. I mean, a real gentleman or woman would not ask for stupid pictures. Tingkatkan perlindungan privasi dengan menghapus pertemanan dengan orang-orang yang nggak sepenuhnya kamu kenal di sosial media. Karena kita nggak pernah tahu ya, sekarang udah zamannya AI juga. Jangan kayak demi kelihatan punya followers banyak, terus akhirnya kita juga nggak selektif sama inner circle kita, dan akhirnya terlalu berteman sama orang yang kita nggak pernah berkenal dekat. Takut konten yang kita post di sosial media juga disalahgunakan, dan makanya kalau misalnya post di sosial media juga ya bertanggung jawab. So if you happen to be udah korban, udah terlanjur ada yang kesebar, konsultasikan kesehatan mentalmu, go talk to someone, psikolog, psikiater, get help. And if you happen to be in relationship with someone, bener-bener pahamin red flags-nya yang muncul di awal. Antisipasi. Be watchful sama orang-orang yang obrolannya itu nggak jauh-jauh dari topik obrolan yang mengacu ke seks, yang intinya provoke you or trigger you or asking you to buka kartu atau enggak mengulik masalah seputar aktivitas seksual, or yang those yang bisa manipulate you dan bisa judge you, kayak lu cukup banget sih gini doang aja, atau enggak lu close minded banget sih, kayak geek banget sih, kayak tiap kali dia mendapatkan penolakan dari apa yang dia mau cari tahu. Beware. Proteksi yang paling aman adalah jangan terpikir untuk melakukan sesuatu yang bisa merugikan kita di masa depan. Don't do anything stupid, dan don't be too impulsive, apalagi itu dan berhubungan sama hal yang sifatnya pribadi. Jangan kasih orang lain senjata untuk mengambil keuntungan dari ketakutan kita. Menurut Women Media Center, revenge porn itu juga bukanlah satu-satunya bentuk kekerasan seksual secara online yang kamu bisa dapatkan. So watch out. Ada beberapa bentuk kekerasan seksual lain yang kita perlu tahu. Ada sexist comment, grooming, flirting, sexual objectifying, stalking. Don't be stupid. Or men juga don't be stupid. Kebayang gak sih kalau misalnya someday karena you gak berpikir jauh, jejak digitalmu ada, gak bisa dihapus. When your kids browse it, tiba-tiba ada tuh jejak-jejak digital bodohmu karena terlalu bucin, terlalu bodoh, gak berpikir jauh, tiba-tiba ada konten-konten yang tidak senonoh itu muncul. Imagine that. So please do think further before you become one of the victim of the revenge porn. Whether it's a revenge or emang dia nggak mikir panjang aja dan main posting-posting aja, atau amit-amit dijual foto lo ya kan gitu, maksudnya come on bang. And for those of you men out there, please stop objectifying women. Kalau ada masalah beresin yang bener gitu, jangan posting-posting aneh-aneh. Make sure that the person that you love or the person that you are with are healthy emotionally, physically, dan juga mentally, supaya kejadian-kejadian seperti itu tidak lanjut. So stay safe. Be aware of the content that you post, on the content that you share, whether it's the social media or people around. Cheers.